Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tri Yunitasari dengan NIM 230411563. Di sini saya akan menjelaskan acuan dari artikel ilmiah yang berjudul Kode Pembayaran Digital Mengungkap Resiko Keamanan Kris di Era Digital. Di artikel ilmiah ini membahas tentang penggunaan kris sebagai salah satu metode pembayaran digital yang sekarang semakin sering digunakan oleh masyarakat. Seperti yang kita ketahui, saat ini perkembangan teknologi sudah semakin maju, termasuk dalam bidang transaksi pembayaran. Banyak orang sekarang lebih memilih pembayaran digital dibandingkan dengan pembayaran tunai karena dianggap lebih praktis, cepat, dan mudah digunakan. Salah satu sistem pembayaran digital yang berkembang di Indonesia ini adalah KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard. Namun, artikel ilmiah ini menjelaskan bahwa di balik kemudahan penggunaan kris, ternyata masih ada beberapa resiko keamanan yang perlu diperhatikan. Inilah yang menjadi fokus utama dalam isi artikel tersebut. Permasalahan utama yang ada di dalam artikel ilmiah ini adalah meningkatnya risiko keamanan dalam penggunaan kris di era digital. Semakin berkembangnya transaksi digital, ternyata juga membuka peluang terjadinya kejahatan siber atau penipuan digital. Dalam artikel ilmiah ini menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami keamanan dalam penggunaan pembayaran digital. Akibatnya, pengguna sering kurang berhati-hati saat melakukan transaksi menggunakan kris. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan tersebut. Beberapa contoh resiko yang dijelaskan di dalam artikel ilmiah ini adalah adanya kode QR palsu yang sengaja ditempel atau diganti oleh pelaku kejahatan. Jadi, ketika pengguna melakukan scan kris, uang yang dibayarkan justru masuk ke rekening si pelaku penipuan tersebut, bukan ke rekening penjualan asli. Selain itu, ada juga resiko pencurian data pribadi seperti penipuan online dan tindakan phishing. Phishing adalah tindakan mencuri informasi yang penting seperti PIN, password, atau kode otopsi dengan cara menipu pengguna melalui tautan atau aplikasi palsu yang terlihat seperti aplikasi resmi. Terus, masalah lainnya adalah masih rendahnya literasi digital di masyarakat. Banyak pengguna yang belum memahami cara melakukan transaksi digital dengan aman. Misalnya, masih ada orang yang langsung scan kode QR tanpa memeriksa nama penerima pembayaran terlebih dahulu. Selanjutnya, artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden melalui Google Prompt untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat mengenai keamanan penggunaan kris. Data yang diperoleh dari kuesioner kemudian dianalisis menggunakan angka dan persentase dan hasil dari tersebut dapat dilihat tingkat pemahaman masyarakat terhadap penggunaan kris dan resiko keamanan yang mungkin terjadi dalam transaksi digital. Metode deskriptif kuantitatif ini dipilih karena peneliti ingin menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat berdasarkan hasil survei dan data angka yang diperoleh dari responden. Berdasarkan pembahasan dari artikel ini, sebagian besar responden menganggap kris sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kris ini dinilai lebih praktis karena transaksi dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus membawa uang tunai. Banyak masyarakat merasa penggunaan kris ini lebih efisien daripada uang tunai, terutama saat berbelanja atau melakukan pembayaran di tempat umum. Selain mempermudah transaksi, kris juga dianggap mendukung perkembangan teknologi digital di Indonesia. Namun, hasil dari artikel ini juga menunjukkan bahwa
masyarakat itu masih memiliki kekhawatiran terhadap keamanan penggunaan kris. Beberapa responden mengaku pernah mendengar bahkan mengalami kasus penipuan digital yang berkaitan dengan kris. Dalam pembahasan artikel ini juga dijelaskan bahwa salah satu penyebab utama munculnya resiko keamanan tersebut adalah dari kurangnya kesadaran masyarakat tentang keamanan digital. Banyak pengguna yang kurang teliti saat melakukan transaksi. Contohnya itu pengguna yang sering langsung scan kode QR tanpa memeriksa identitas penerima dari QR tersebut. Selain itu, sebagian masyarakat juga masih mudah percaya pada link atau tautan atau aplikasi palsu yang mengatasnamakan layanan pembayaran digital. Hal ini membuat resiko pencurian data pribadi menjadi semakin besar. Karena itu, dalam pembahasan artikel ini menegaskan bahwa pentingnya edukasi digital kepada masyarakat. Pengguna perlu memahami cara menggunakan kris dengan aman agar tidak mudah menjadi korban penipuan digital. Dan juga pembahasan yang ada di artikel ini juga menjelaskan bahwa penyedia layanan pembayaran digital perlu terus meningkatkan sistem keamanan aplikasi mereka. Dengan sistem keamanan yang lebih baik, masyarakat akan merasa lebih aman dan nyaman saat menggunakan kris. Di kesimpulan dari artikel ilmiah ini adalah bahwa kris memberikan banyak manfaat dalam perkembangan sistem pembayaran digital di Indonesia. Kris membuat transaksi menjadi lebih cepat, praktis, efisien, dan mendukung masyarakat menuju era digital. Namun, penggunaan kris juga memiliki berbagai risiko keamanan yang perlu diperhatikan, seperti penipuan digital, kode QR palsu, pencurian data pribadi, dan tindakan phishing. Dari risiko tersebut bisa terjadi apabila pengguna kurang berhati-hati dan belum memiliki pemahaman yang baik mengenai keamanan digital. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi digital masyarakat agar pengguna lebih waspada saat melakukan transaksi menggunakan kris. Selain itu, penyedia layanan pembayaran juga harus terus meningkatkan keamanan sistem agar transaksi digital dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Sekian penjelasan saya mengenai artikel ilmiah yang berjudul Kode Pembayaran Digital Mengungkap Resiko Keamanan Kris di Era Digital. Terima kasih.